Kamu pasti kenyang. Serang. Balik Pak. Ayo, ayo, bisa ayo. Satu, dua. Capran. Kita Mbak Raisa, 1, 2. Oke. Dengarlah, cara aneh-aneh. Nggak kakak kok ini masuk ini belum? Ada 2 itu. Langsung juga makan apa itu mbak? Tapi kan nggak manis mbak sering. Bab 260. Bab 260, Bafang Yundong. Begitu sekelompok orang ini keluar, paksaan yang agung langsung menyapu seluruh bandara, menyebabkan para penumpang di bandara merasa tercekik. Meskipun sebagian besar penumpang di bandara tidak mengenal He Pingcuan dan yang lainnya, semua orang tahu bahwa kelompok orang ini sama sekali bukan orang biasa. Hanya aura inilah yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Presiden dia ada di sini. Ayo pergi, ayo pergi. Melihat sekelompok orang ini keluar, Han Fengnian dan yang lainnya menyambut mereka dengan antusias. Presiden He, kami akhirnya menunggumu. Han Fengnian mengulurkan tangannya dengan hormat dengan ekspresi gembira. He Pingcuan tersenyum ringan dan berjabat tangan dengan Han Fengnian. Tuan Han datang ke bandara pagi-pagi sekali untuk menemuiku dan menunggu. Ini benar-benar disengaja. Petik 2. Han Fengnian tersenyum menyanjung, apa yang presiden dia katakan, kamu selalu datang dari mana? Jauh, kami secara alami akan datang untuk menemui Anda. Terlebih lagi, di dalam hati kami, penguasa sejati Provinsi Nanyu selalu adalah Anda. Petik 2. Ya, presiden dia adalah jurumudi Provinsi Nanyu yang sebenarnya. Apa? Petik 2. Benar, anak laki-laki Harvey itu menjadi penguasa Aorus Hills dengan mengandalkan kekuatan dan keberuntungannya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah penguasa Provinsi Nanyu? Ini konyol. Di sini hari ini, Aorus Hills, kita harus membunuh Yang Mulia Harvey dan memberitahu dia siapa pemilik Provinsi Nanyu. Selama presiden dia mengambil tindakan, saya jamin Harvey akan ketakutan haha. Yang lain, semua mendustakan Harvey dan mengangkat He Pingcuan, dan udara dipenuhi dengan suasana bahagia. Jelas, menurut mereka, Harvey sama sekali bukan lawan He Pingcuan. Keduanya tidak berada pada level yang sama dalam hal usia, pengalaman atau kekuatan. He Pingcuan pasti bisa menghancurkan Harvey dalam semua aspek. Wajah He Pingcuan penuh dengan kebanggaan dan kesombongan ketika dia mendengar pujian dan pujian semua orang. Dia mengangkat tangannya dan berkata, jangan khawatir, semuanya, denganku, He Pingcuan, Harvey, anak itu tidak bisa membuat gelombang. Sekarang keterampilanku telah meningkat, dan dalam proses bertarung melawan Harvey nanti, orang tua itu pasti bisa terbunuh dalam 3 pukulan. Presiden dia perkasa. Seperti yang diharapkan dari presiden dia mendominasi. Orang yang bahkan tidak menumbuhkan rambutnya itu tidak bisa dibandingkan dengan presiden dia. Petik 2. Semua orang memuji mereka satu demi satu, dan para wanita yang datang bersama mereka, seperti para wanita dari keluarga kaya, diam-diam menyapanya, dan memandang He Pingcuan dengan kagum. Mereka menyukai pria dewasa, percaya diri dan kuat seperti He Pingcuan. He Pingcuan mengangguk dengan tangan di punggungnya, sedikit terkejut ketika dia melihat Yang Yunfei. Hei, bukankah ini Tuan Muda Yang, mengapa kamu ada di Aorus Hills? Yang Yunfei membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, Presiden He, ayah saya mengirim saya ke sini. Tujuan Aorus Hills adalah untuk menyelidiki pasar di sini, untuk mendirikan cabang di sini. Jika Yunfei berkembang di sini di masa depan, saya berharap presiden dia akan menjaganya. Petik 2. Mudah untuk berbicara. Petik 2. He Pingcuan melambaikan tangannya dan bertanya, Tuan yang baru-baru ini bagaimana kabarmu? Petik 2. Ayahku sehat, presiden dia tidak perlu khawatir tentang itu. Yang Yunfei menjawab sambil tersenyum. Itu bagus. Petik 2. He Pingcuan mengangguk sambil tersenyum, lalu melirik kerumunan, mengerutkan kening, dan berkata, mengapa He Yingji, Lin Hongyu dan Shen Qingsong tidak datang? Apakah mereka memandang rendah orang tua itu? Petik 2. Paksaan yang mengerikan dilepaskan, langsung menutupi seluruh aula bandara. Han Fengnian, Yang Yunfei dan yang lainnya gemetaran, dan wajah mereka menjadi pucat. Namun, itulah mengapa Han Fengnian dan yang lainnya lebih percaya pada He Pingcuan. Han Fengnian buru-buru berkata, Presiden He, tolong tenang. He Yingji dan yang lainnya sudah merencanakan untuk pergi jauh-jauh ke kegelapan, jadi mereka tidak datang untuk menyambut Anda, Presiden He. Sangat bagus, He Pingcuan.
tertawa dengan marah, dan berkata dengan murung, ketika saya menghancurkan Harvey, keluarga He, keluarga Lin dan keluarga Shen tidak perlu ada lagi. Sun, lepaskan. Mendengar ini, Han Fengyan dan yang lainnya meledak dalam kegembiraan. Selama Harvey dihancurkan, dan He Yingji, Lin Hongyu, Shen Qingsong, dan lainnya diturunkan, masa depan Aorus Hills akan menjadi milik mereka. Pergi ke puncak baris pertama. He Pingquan melambaikan tangannya, dan kemudian mengambil sekelompok orang dan meninggalkan lobi bandara dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, pintu masuk Villa No. 10 di Ziyuan Villa District. Pintu masuknya penuh dengan Mercedes-Benz hitam dan Audi, dan di depan ada beberapa Maybach, Rolls-Royce dan Lincoln Extension. He Yingji, Lin Hongyu, Shen Qingsong, Du Tianlong, Song Jinchao, Luo Chanxin, Nalan Changsheng, Qin Hongye, dan Jiang Yanan berdiri dengan hormat di halaman di pintu masuk. Ada juga 60 atau 70 pemimpin di berbagai bidang Aorus Hills yang berdiri di belakang. Di belakang mereka berdiri 4 atau 500 pengawal dan preman berjas hitam. Semua orang berdiri di pintu, tampak serius dan khusyuk, mempertahankan keheningan mutlak. Setelah beberapa saat, pintu villa terbuka. Seorang pria muda dan seorang wanita keluar. Pria itu mengenakan kemeja katun dan linen keras tena putih, sepasang celana katun dan linen hitam, dan sepasang kain hitam di bawah kakinya. Dia tampak bersih dan segar, tampan dan elegan. Wanita mengenakan gaun korset hitam, yang menguraikan sosok yang indah, elegan, bermartabat, dan menawan. Pria dan wanita muda itu berjalan keluar, dan semua orang yang hadir membungkuk serempak. Tuan Harvey, selamat pagi. Bumu, selamat pagi. Suara itu seperti pelangi, sombong. Itu milikmu sendiri, kamu tidak perlu lebih sopan. Petik 2. Harvey mengangkat tangannya, lalu memandang Shen Qingsong, menunjuk ke pakaiannya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Shen, siapa yang kamu minta? Setelan ini, saya tidak berharap itu cocok dengan baik, dan itu cukup nyaman dipakai. Petik 2. Shen Qingsong tersenyum dan berkata, Tuan Harvey, saya meminta Tuan Song dari toko penjahit Hongdu di Ninghai untuk membuat ini. Gaun. Petik 2. Apa? Toko penjahit Hongdu? Mu Erlene berkata. Dengan ekspresi terkejut, saya mendengar bahwa toko penjahit Hongdu adalah toko penjahit tua teratas di China. Selama bertahun-tahun, Song Lao, penjahit terbaik dari penjahit itu. Toko, telah membuat banyak pakaian untuk anggota top piramida Shenzhou. Apalagi, dikatakan bahwa Song Lao dari toko penjahit Hongdu hanya membuat 10 potong pakaian setiap tahun karena usia tuanya. Karena itu, banyak selebriti di China bangga bisa membuat pakaian. Song Lao. Pakaian Song Lao tidak bisa lagi diukur dengan uang, tetapi simbol identitas dan status. Petik 2. Shen Qingsong tersenyum dan berkata, Nonamu tahu cukup banyak, ya, pakaian yang dikenakan Pak Harvey dibuat oleh Song Lao sendiri. Ya. Awalnya, Tuan Song tidak mau melakukannya, tetapi setelah saya menceritakan perbuatan Tuan Harvey kepada Tuan Song setuju untuk membuat cocok untuk Tuan Harvey. Selain itu, Tuan Song juga sangat tertarik pada Tuan Harvey, dan berkata bahwa jika Tuan Harvey punya waktu untuk pergi ke Ninghai di masa depan, dia harus pergi untuk duduk bersamanya. Petik 2. Yah, aku pasti akan pergi ketika aku punya kesempatan nanti. Petik 2. Harvey mengangguk, lalu berkata, sudah larut, ayo, pergi ke puncak baris pertama. Petik 2. Petik 2. Setelah itu, Harvey dan Mu Erlene naik ke Lincoln Extension, dan kemudian meninggalkan Ziyuan Villa. Bab 261. Bab 261, Brilian. Jam 9 pagi. Puncak garis. Ketinggiannya setinggi 4 atau 500 meter, meskipun tidak terlalu tinggi, gunung-gunungnya curam dan menjulang tinggi, dan Anda dapat melihat laut dan seluruh Aorus Hills. Oleh karena itu, puncak jalur pertama telah dibangun menjadi objek wisata. Namun, hari ini tidak terbuka untuk turis dan telah dibuka. Di kaki gunung ada lebih dari 300 kendaraan komersial 7 tempat duduk hitam dan lebih dari 100 sedan Mercedes-Benz hitam. Di tubuh, totem 5 naga dicat, yang penuh dengan dominasi. Di depan mobil, 3 atau 4 ribu orang berdiri, semuanya mengenakan seragam hitam. Berdiri di garis depan adalah Zhao Tianxun, Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong, Wu Yupeng dan lainnya. Diikuti oleh orang-orang dari kamar dagang utama dan seni bela diri. Semua orang berdiri tegak di sana, menunggu kedatangan Dewa Perang dan Raja di hati mereka. Sampai sekitar pukul 8:30. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya semua menunjukkan kegembiraan ketika Lincoln hitam membentang di bidang penglihatan semua orang. Segera, tim yang dipimpin oleh Lincoln Extended tiba di kaki gunung. Setelah mobil diparkir, Harvey mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil. Halo Harvey. Zhao Tianxun, Wang Qi dan ribuan lainnya membungkuk dalam-dalam dan berteriak serempak. Harvey mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk berdiri, dan berkata, He Pingquan dan yang lainnya. Petik 2. Seharusnya mencapai puncak gunung. Jawab Zhao Tianxun. Haha, itu datang cukup cepat. Petik 2. Harvey tersenyum, lalu melambaikan tangannya, ayo pergi. Setelah itu, semua orang masuk ke mobil satu demi satu dan melaju di sepanjang jalan berliku menuju puncak gunung. Konvoi gelap melaju sekitar 20 menit sebelum mencapai puncak gunung. Puncak gunung terbuka, kira-kira seukuran 2 atau 3 lapangan sepak bola. Apalagi tanahnya ditutupi dengan batu bata, dikelilingi oleh toko-toko bagi wisatawan untuk beristirahat, makan, dan berbelanja. Namun, toko-toko ini tutup hari ini.
Saat ini, lebih dari 100 mobil mewah telah diparkir di puncak gunung. He Pingchuan, Qin Jiuxiao, Huan Nanzeng, Han Fengyan dan yang lainnya berdiri di tengah puncak gunung dengan ekspresi dingin. Segera, mobil berhenti, Harvey, Morlane dan yang lainnya turun dari mobil, ribuan orang berjalan menuju He Pingchuan dan yang lainnya. Sekelompok besar orang mendekat, seperti awan hitam yang menutupi kota, memberi orang efek jera yang hebat. Melihat Harvey membawa begitu banyak orang ke atas gunung, Han Fengyan dan yang lainnya merasakan penindasan yang kuat, dan hati mereka gemetar. Hanya momentum yang membuat mereka kewalahan. Ini membuat mereka sangat kesal. Jika saya tahu sebelumnya, saya dan yang lain telah membawa lebih banyak orang untuk bersorak. Namun, dari awal hingga akhir, He Pingchuan memiliki wajah yang tenang dan sikap yang ahli, dan tidak terpengaruh sama sekali. Han Fengyan dan yang lainnya diam-diam memuji, ini adalah master sejati. Gunung Te runtuh di depannya, dan wajahnya tidak berubah, dia layak menjadi presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. He Pingchuan menatap Harvey sambil tersenyum, dan berkata, Harvey, aku tidak menyangka kamu berani datang ke sini untuk mati. Orang tua ini harus mengagumi keberanianmu. Petik 2. Kepala dan tersenyum, He Pingchuan, saya pikir Anda harus menjadi orang yang mengirim kematian. Saya pikir Anda juga mantan penguasa Provinsi Nanyu, dan saya akan menyelamatkan Anda beberapa wajah, menyelamatkan hidup Anda, dan membiarkan Anda habiskan masa tuamu dengan tenang. Tapi kamu harus lari ke Aorus Hills untuk melawanku dan mati. Karena itu, maka aku tidak punya pilihan selain memenuhimu. Petik 2. Sombong tanpa. Menunggu He Pingchuan berbicara, pelindung Huan Nanzeng berteriak dan berkata dengan sinis, kamu masih sangat muda, tetapi nada suaramu tidak kecil. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kekuatan, jadi Anda tidak peduli dengan siapapun. Biarkan saya memberitahu Anda, begitu presiden dia mengambil tindakan, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Wah, saya menyarankan Anda untuk berlutut dan bersujud kepada presiden dia untuk memohon belas kasihan. Mungkin kami berhati lembut dan kami mungkin akan membiarkan Anda pergi. Haha, di usia yang begitu muda, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki keputusan akhir di Provinsi Nanyu? Petik 2. Wah, cepatlah kembali dan berlatihlah selama 10 atau 8 tahun lagi sebelum menantang Presiden kita He, beberapa direktur permanen baru. Dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan yang belum pernah melihat tembakan Harvey mencibir. Harvey, bukankah kamu sedikit malu beberapa hari yang lalu? Saya ingin melihat bagaimana Anda masih menariknya. Yang Yunfei mencibir, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkanmu? Petik 2. Tuan muda yang benar, Harvey, kamu bajingan di depan Presiden He. Han Siji juga setuju dengan pandangan puas. Sekarang mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas Harvey, apalagi betapa bahagianya mereka. Ketua Kamar Dagang mencibir, bukan hal yang buruk bagi orang muda untuk menjadi tajam, tapi jika mereka tajam, jika Anda tidak tahu bagaimana menahan diri dan merasa bahwa Anda adalah nomor 1 di dunia, itu akan menjadi bodoh. Orang kaya dan berkuasa di sisi He Pingchuan juga mencibir berulang kali, berpikir bahwa Harvey benar-benar ada di dalam air. Berani menantang He Pingchuan, bukankah itu mencari kematian? He Pingchuan juga tertawa terbahak-bahak. Dengan tangan di punggungnya, dia memandang Harvey dengan arogan, dan berkata, wah, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar sombong, bahkan ketika aku masih muda, kamu tidak gila. Kamu sangat bodoh, aku tidak tahu sama sekali. Sungguh keberadaan yang menakutkan berdiri di hadapanmu. Ada lebih dari 300,000 murid di 34 provinsi dan kota di Tiongkok, dan totalnya hanya ada 34 presiden cabang. Orang tua ini memiliki lebih dari 300,000 murid yang menonjol di antara yang lainnya. Orang dan diperas ke dalam jajaran 34 presiden, itu bukan keberuntungan, tetapi kekuatan yang sebenarnya. Ada lebih dari 300,000 orang, hanya 34 orang yang bisa menjadi presiden cabang, yang benar-benar 1 dari 10.000. Tetapi Anda tidak menganggap saya serius, dan Anda masih berpikir bahwa saya menantang Anda untuk mati. Apakah Anda memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu? Mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah menaklukkan beberapa kamar perdagangan, perusahaan, dan aula seni bela diri, ketika Anda menjadi orang nomor 1 di Aorus Hills, apakah Anda merasa bahwa Anda luar biasa? Wah, Anda masih terlalu muda. Mendengar ini, inilah kekuatan dan posisi yang sebenarnya. Adapun Harvey, apa itu? Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Petik 2. Harvey sedikit tidak sabar. Jika kamu sudah selesai, maka cepatlah dan mulailah berkelahi. Aku bisa pergi makan siang setelah selesai. Petik 2. Apakah kamu masih ingin makan siang? Petik 2. He Pingchuan mencibir, saya tidak berpikir Anda akan pernah bisa makan lagi. Hari tahun depan akan menjadi hari pengorbanan Anda. Dia melambaikan tangannya, semuanya, mundur, jadi saya tidak akan terluka. Kamu, Han Fengyan dan yang lainnya dengar, mundur dengan cepat. Harvey juga mengangkat tangannya. He Yingji, Lin Hongyu dan yang lainnya juga mundur. Segera, area yang luas kosong. Wah, hari ini aku akan membunuhmu, membalaskan dendam murid Nanyu Wushuku yang sudah mati, dan mempromosikan reputasi Nanyu Wushuku. He Pingchuan berteriak, tubuhnya bergetar. Ledakan. Seluruh tempat terguncang, seolah-olah itu menyebabkan gempa bumi yang kuat.
Dengan He Pingcuan sebagai pusatnya, retakan menyebar ke segala arah dalam bentuk jaringan. Aura kuat menyebar darinya, seperti tsunami gunung dan tsunami, terus-menerus mengalir keluar, dan bahkan lingkaran merah menyala muncul di tubuhnya. Bab 262. Bab 262, hasilnya sudah terbagi. Hanya napas yang menyebar membuat semua orang yang hadir merasakan darah mereka mendidih, yang sangat tidak nyaman. Mungkinkah ini kekuatan Guiyuan Realm Dacheng? Itu terlalu menakutkan, kan? Petik 2. Ini bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia, Han Fengyan dan yang lainnya berseru. Ekspresi He Yingji, Lin Hongyu dan yang lainnya juga menjadi serius. Meskipun mereka percaya pada kekuatan Harvey, kekuatan yang ditunjukkan oleh He Pingcuan terlalu menakutkan, jadi mereka sangat khawatir. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya bahkan mengepalkan tangan mereka erat-erat, hati mereka di tenggorokan. Mereka memutuskan bahwa jika terjadi sesuatu untuk mencari saudara, mereka akan segera membantu. Hanya yang paling tenang adalah Mu Erlene. Bagaimanapun, dia telah mengikuti Harvey ke beberapa adegan besar, jadi dia memiliki kepercayaan penuh pada Harvey. Dia percaya bahwa pria pasti akan bisa mengalahkan He Pingcuan. Menderita sampai mati. He Pingcuan berteriak keras dan menghentakkan kakinya ke tanah. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Batu tulis di kaki He Pingcuan runtuh, dan dia seperti harimau yang melangkah keluar dari gerbang, dia langsung melintasi lebih dari 20 meter, dan meninju kepala Harvey dengan kepalan. Tinju Tian Bawang membakar menghancurkan laut dengan ganas karena kekuatan pukulan ini terlalu kuat, maka sebelum tinju itu jatuh, ada ledakan suara berderak dan letupan di atas kepala Harvey, seperti ledakan yang menggelegar di atas kepalanya. Namun, di hadapan pukulan He Pingcuan, wajah Harvey tenang, berdiri di tempat yang sama seperti batu, tidak bergerak, memberi kesan bahwa dia ketakutan dan terpana. Apakah anak ini takut dan presiden pukulan dia cukup untuk menghancurkan anak ini menjadi daging, bodoh. Dia bahkan tidak bisa bersembunyi. Ledakan pada saat ini, suara seperti bunyi lonceng Hong terdengar, seperti petir dari biru Han Siji, yang Yunfei dan yang lainnya dengan cepat mendongak, ingin melihat Harvey dipukuli menjadi daging untuk pertama kalinya tetapi di detik berikutnya, Han Siji dan yang lainnya tercengang dan tercengang gambar yang mereka bayangkan tidak muncul meskipun He Pingcuan sudah meninju pukulan itu, Harvey hanya mengangkat telapak tangan kirinya untuk memblokir pukulan itu ini tidak mungkin Han Siji dan yang lainnya memiliki ide ini pada saat bersamaan pada saat ini, waktu tampaknya telah berhenti Harvey berdiri di tanah, He Pingcuan melakukan tendangan voli ke langit, dan tinju serta telapak tangan keduanya bertabrakan, tak bergerak seperti patung hanya dalam satu detik bum tempat di mana tinju dan telapak tangan bentrok tiba-tiba meledak dengan gelombang udara yang luar biasa kakak patung-patung batu yang didirikan di sekitar lokasi segera runtuh dan runtuh gelombang udara yang ganas bahkan mengirim mereka yang lebih dekat ke udara tanah di bawah kaki Harvey runtuh inci demi inci, 10 cm meskipun pemukulan He Pingcuan luar biasa ganas, Harvey tidak terluka, bahkan pakaiannya tidak rusak bagaimana ini mungkin. He Pingcuan membuka matanya lebar-lebar, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dia berencana untuk menghancurkan Harvey dengan satu pukulan, membuktikan kekuatannya di depan semua orang, dan benar-benar mengejutkan He Yingji, Lin Hongyu, dan lainnya. Oleh karena itu, begitu dia muncul, dia menunjukkan 70% dari kekuatannya. Tanpa diduga, harapannya jatuh. Tuan Harvey perkasa. Tuan Harvey. Tuan Harvey, Tuan Harvey, Tuan Harvey. Petik 2. Di tempat tersebut, Harvey tersenyum ringan dan berkata, kekuatan pukulan ini benar-benar mendominasi. Sayang sekali kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku dengan kekuatan ini. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey memutar tinju kanannya, tubuhnya sedikit condong ke depan. Dia langsung meninju dada He Pingcuan. Ledakan. Pada saat pukulan ini diledakkan, kekuatan di tubuh Harvey melonjak hebat, dan kekuatan yang meledak dalam sekejap sudah menghancurkan. Melihat ini, He Pingcuan terkejut, tangannya dengan cepat terlipat, dan dia langsung melawan. Bang! Sebuah gemuruh guntur. Kekuatan letusan gunung berapi melonjak, dan He Pingcuan bangkit dari tanah, dan langsung terlempar ke udara seperti bola bisbol, menggambar parabola tinggi di udara. Setelah terbang 40 atau 50 meter, He Pingcuan secara paksa menjatuhkan 1000 jin, dan kemudian nyaris tidak mendarat. Tapi setelah mendarat, tubuh He Pingcuan juga mundur 7 atau 8 langkah ke belakang. Ketika He Pingcuan benar-benar berdiri teguh, dia tiba-tiba merasakan ki dan darah di tubuhnya bergulir, tenggorokannya manis, dan noda darah merah mengalir di sudut mulutnya. Segera, 4 atau 5.000 orang yang hadir benar-benar sensasional. Apakah kamu melihatnya? Tuan Harvey membuat He Pingcuan muntah darah dengan satu pukulan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Harvey, ini adalah tamparan di wajah. Omong kosong macam apa Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, tidak bisakah kamu menahan pukulan? Petik 2. Wang Qi, Zhang Mang dan yang lainnya tertawa, dan mereka sangat senang. Adapun Han Siji, Yang Yunfei dan yang lainnya, mereka semua tercengang. Apa situasinya? Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan yang bermartabat, ditinju dan dimuntahkan darah. Bukankah dikatakan bahwa Harvey terbunuh dalam 3 gerakan, mengapa dia terluka lebih dulu sekarang? Hahaha. Bagus itu menarik. Wah, jika kamu dipukuli sampai mati oleh pukulanku, itu akan menjadi terlalu tidak menarik. He Pingcuan tertawa liar dan berkata dengan suara yang mengejutkan, namun, anakmu benar-benar mengejutkan saya, Anda bisa terluka. Orang tua ini tidak terluka dan berdarah selama lebih dari 10 tahun. Hari ini, saya berdarah sedikit, yang benar-benar bahagia.
Namun, sekarang saya tidak akan memegang tangan saya lagi. Aku pasti akan membunuhmu dengan satu pukulan. Han Siji, Yang Yunfei dan yang lainnya merasa lega ketika mendengar ini. Tidak heran Presiden dia memuntahkan darah dari pukulan, ternyata meremehkan musuh. Anggap saja, bagaimana anak ini bisa mengalahkan Presiden He. Pada saat ini, dua pria berdiri di gunung yang berlawanan. Seseorang mengenakan gaun panjang biru dengan pedang di punggungnya, wajahnya setajam pisau, matanya tajam, dan dia tampak seperti baru berusia 30-an. Yang lain mengenakan kain putih dan tampak biasa, hanya terlihat berusia awal 20-an. Tuan, menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Tanya pemuda berbaju putih itu. Ayo pergi, tidak perlu melihat lagi. Pria Parubaya berbaju hijau berkata ringan, lalu berbalik. Tuan, pertempuran ini belum berakhir, mengapa Anda tidak menontonnya? Petik 2. Pemuda berbaju putih itu tampak bingung. Hasilnya sudah terbagi, apa gunanya melihatnya lagi? Petik 2. Kata pria parubaya berbaju hijau. Hasilnya sudah ditentukan. Jelas hasilnya belum ditentukan. Petik 2. Pemuda berbaju putih itu semakin bingung. Pria parubaya berbaju hijau tersenyum tipis, seolah berbicara pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 20 tahun, akan ada penjahat lain di Shenzhou. Sepertinya saya harus berbicara dengan orang-orang itu tentang ini. Jiling. Ayo pergi. Petik 2. Meskipun pemuda berbaju putih itu masih sangat bingung, dia tidak bertanya lagi. Mengikuti naik turunnya pria parubaya berbaju biru, dia menghilang di atas gunung. Di kali ini, di atas puncak baris pertama. Bocah Bao, aku akan membunuhmu kali ini. He Pingcuan berteriak, seluruh tubuhnya terkejut. Suara berderak bergema, dan kain hitam di tubuh He Pingcuan langsung hancur berkeping-keping, dan tubuh bagian atasnya yang kuat tiba-tiba terungkap. Bab 263. Bab 263, membakar darah. Saya melihat bahwa tubuh He Pingcuan yang tampaknya kurus sebenarnya sangat kuat. Di lengannya, di dadanya, di perutnya, dan di punggungnya, otot-ototnya membengkak dan menonjol, seperti batu besi yang menempel di tubuhnya. Ada daya ledak di setiap otot, dan itu tidak sebanding dengan pria berotot di gym. Terlebih lagi, kali ini, He Pingcuan tidak menahan diri lagi, dan mengerahkan semua ki sejatinya pada tahap akhir dinasti Yuan. Satu demi satu lingkaran merah menyala menyelimutinya, seperti nyala api yang menyala. Tanah di kaki He Pingcuan hancur dan runtuh lagi. Batu-batu terbang itu langsung hancur, dan kemudian dibakar menjadi jelaga oleh api merah. Melihat adegan ini, Han Fengyan dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka akan mati lemas. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Presiden He. Seperti yang diharapkan dari Presiden He yang telah mendominasi Provinsi Guangdong Selatan selama lebih dari 10 tahun, kekuatan semacam ini benar-benar melawan langit. Mengubah karakter aslinya. Anak itu Harvey pasti akan mati. Han Fengyan dan orang kaya dan berkuasa lainnya kagum dan menganggap He Pingcuan sebagai dewa. Pada saat ini, Harvey, yang berjarak 50 meter, melihat pemandangan ini, dan matanya sedikit menyipit. Memang bukan kebetulan bahwa He Pingcuan dapat mengambil posisi sebagai ketua asosiasi Wushu Guangdong Selatan. Kekuatan yang dia keluarkan memang tidak bisa dipercaya. Jika dia tidak memiliki 7 tahun kultivasi brutal dan pertempuran terus-menerus, bahkan jika kultivasinya berada di tahap tengah Yuan-Yuan realem, dia pasti akan dipenggal oleh He Pingcuan. Namun, He Pingcuan dapat dianggap sebagai prajurit terkuat yang pernah dia temui dalam periode waktu ini. Oleh karena itu, Harvey tidak meremehkan He Pingcuan, dan dia juga mengerahkan semua ki sejati yang kacau di tahap tengah alam Guiyuan. Dalam sekejap, tubuh Harvey diselimuti lingkaran cahaya gelap, seperti api-api penyucian yang gelap dan gelap menyala. Melihat adegan ini, Han Fengyan, Han Siji dan yang lainnya tercengang, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Wajah He Pingcuan juga menunjukkan warna yang serius. Aura yang disebarkan Harvey terlalu aneh, jahat, gelap, kejam, membunuh, biadab, dan berubah-ubah, membuat semua orang yang hadir merasa berdebar-debar dan panik. Seolah-olah orang yang berdiri di tengah lapangan pada saat ini bukanlah orang, tetapi Raja Iblis. He Pingcuan tidak bisa memahami metode kultivasi seperti apa yang dipraktikkan Harvey. Pada saat ini, kegelisahan He Pingcuan menjadi semakin kuat. Dia tidak ragu lagi, tetapi menggerakkan tubuhnya dan menarik kilat merah di udara. Dalam sekejap, He Pingcuan sudah mendekati Harvey. Dia melompat, meninju secara langsung, dan menerjang dengan kejam ke arah Harvey di bawah. Tinju Changri runtuh. Boom! Dengan pukulan, api merah menyala di tinjunya, seperti matahari yang membakar, menusuk mata. Pukulan ini belum mendarat, dan batu yang terbang ke udara telah terbakar menjadi abu. Pukulan ini hanya menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, hanya dengan melihat postur ini, semua orang merasa tidak mungkin untuk menolak. Mustahil membayangkan siapa yang bisa selamat dari pukulan dahsyat dan eksplosif ini. Han Siji, Yang Yunfei dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Kecuali berteriak keras, mereka tidak bisa membayangkan kata-kata untuk menggambarkan kekuatan He Pingcuan. Pada saat hati semua orang tergantung di tenggorokan mereka, tinju trik matahari He Pingcuan telah dihancurkan sampai mati. Kakak Harvey, menyingkir. Tuan Harvey, menyingkir, jangan memaksa. Tuan Harvey, jangan main-main. He Yingji, Zhao Tianxun dan yang lainnya semua mengingatkan dengan keras. Banyak orang di kamar dagang lima naga sangat ketakutan sehingga mereka menutup mata, takut melihat apa yang terjadi selanjutnya.
Morlene mengatupkan bibir merahnya erat-erat, tinju merah mudanya mengepal erat, dan dia bahkan tidak merasakan kukunya menancap di dagingnya. Pada saat ini, dia benar-benar khawatir Harvey tidak bisa menahan pukulannya. Bagaimanapun, pukulan He Pingchuan terlalu menakutkan, di luar imajinasi semua orang. Namun, pada saat kritis ini, Harvey tenang, wajahnya tidak berubah, matanya seperti belati, menatap He Pingchuan dengan acuh tak acuh. Dia menginjak tanah, berdiri dengan bangga, dan api hitam pekat di tubuhnya naik ke langit, benar-benar seperti dewa perang Asura yang datang ke dunia. Tinju naga kekacauan. Petik 2. Harvey meludahkan 4 kata dengan ringan, dan kemudian mengepalkan tangan kanannya, mengguncang gelombang kekuatan hitam gelap, dan langsung menyerang. Bang kedua. Tinju itu terbanting bersama, seperti dua gunung yang bertabrakan. Api merah yang mengalir dari He Pingchuan dan api hitam yang mengalir dari Harvey terjalin dan bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan yang mengejutkan itu seperti ledakan beberapa granat. Semua orang menatap tajam ke tengah lapangan, ingin melihat siapa yang bisa menang dalam tabrakan ini. He Pingchuan mengatupkan giginya untuk melawan Harvey. Bocah bau, aku tidak percaya kamu bisa menahan pukulanku. Aku tidak tahu berapa banyak master yang mati dalam pukulanku, dan kamu pasti akan mati. Apa? He Pingchuan mengaum lagi, mengguncang seluruh tubuhnya, mengerahkan kekuatan yang lebih mendominasi dan ganas, dan kemudian menghancurkannya ke arah Harvey. Harvey tidak menunjukkan kelemahan, dia terkejut di seluruh, dan dia juga menggabungkan kekuatan fisiknya. Kekuatan dengan kekuatan sejatinya. Ki dipindahkan ke ekstrim, dan konfrontasi diluncurkan. Siapa yang akan menang? Siapa itu? Siapa? Semua orang yang hadir kehabisan napas, dan detak jantung mereka berhenti. Bagaimanapun, pertempuran ini adalah sangat penting dan menentukan masa depan Provinsi Nanyu. Polanya juga menentukan siapa yang akan menjadi penguasa Provinsi Nanyu di masa depan. Setelah hanya beberapa detik. Ah! Jeritan melengking bergema. Aku melihat sosok yang tampak seperti bola golf yang telah terlempar ke udara, melesat melintasi langit, dan menabrak sebuah toko. Boom terdengar keras, lalu toko itu runtuh dalam sekejap. Seketika, ambruk, dan berubah menjadi puing. Semua orang memandang dengan linglung, dan menemukan bahwa orang yang terbaring di puing-puing itu bukanlah Harvey, tetapi He Pingchuan. Pukulan lain. He Pingchuan dipukuli lagi, itu terbang. Mentalitas Han Fengnian dan orang-orang kaya dan kuat lainnya akan runtuh. Pukulan pertama dikirim terbang, mungkin itu bisa dikaitkan dengan meremehkan musuh, tapi pukulan kedua dikirim terbang lagi, apakah masih meremehkan musuh? Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Pada saat ini, He Pingchuan, yang terbaring di reruntuhan, tampak seperti orang gila, dan bergegas keluar dari reruntuhan menyeret tubuhnya yang berlumuran darah. Seperti binatang buas, dia meluncurkan serangan terakhir ke arah Harvey He. Pingchuan sedang marah. Benar-benar marah. Sebagai ketua asosiasi Wushu Nanyu, dia tidak tertandingi di seluruh provinsi Nanyu selama bertahun-tahun, dan telah menerima banyak perhatian dan kekaguman dari banyak orang. Dia tidak pernah dipermalukan seperti sekarang ini, dan dia tersingkir 2 kali berturut-turut. Satu pukulan sedikit terluka, dan pukulan kedua langsung terluka parah. Dia memutuskan bahwa dia akan membunuh Harvey tidak peduli apa, bahkan jika dia mengurangi umurnya dan menjadi sia-sia di masa depan, dia tidak akan ragu. Suara mendesing. Di ambang keputusasaan, kecepatan He Pingchuan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Semua orang hanya bisa melihat cahaya merah, bahkan sosok manusia pun tidak. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di depan Harvey, 60 meter jauhnya. Dia membakar esensi darah di tubuhnya mulai keras lagi seperti mesin, matanya tersumbat, otot-ototnya membengkak beberapa kali lagi, setiap kapiler pecah, dan darah membasahi seluruh tubuhnya. Bab 264 Dewa Perang. Presiden. Presiden benar-benar membakar darahnya sendiri, hanya untuk membunuh Harvey. Petik 2. Ya Tuhan. Kekuatan Harvey sangat kuat. Menunggu intinya. Bahkan Presiden dapat membakar esensi darah, memperpendek umurnya. Dan menjadi sia-sia. Petik 2. Qin Jiuxiao dan Huan Nanzeng bergumam pada diri mereka sendiri, benar-benar lamban. Mereka belum pernah melihat orang yang dapat mendorong pertumbuhan ke tingkat seperti itu. Bahkan ketika Asosiasi Wushu Senzu pernah berkompetisi dan mencalonkan diri sebagai ketua Asosiasi Wushu Nanyu, tidak ada yang mendorong He Pingchuan ke jalan buntu. Hu Fakin, apa esensi darah yang terbakar? Petik 2. Tanya seorang murid Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. Qin Jiuxiao menghela nafas dan berkata, begitu basis kultivasi seorang prajurit melangkah ke alam Yuan-Yuan, ki dan darahnya akan jauh lebih kuat daripada prajurit bawaan dan bawaan. Membakar esensi dan darah berarti membakar energi dan darah. Energi dalam tubuh adalah ditarik, dan kekuatan di luar tingkat kultivasi asli meletus dalam sekejap. Ini adalah sarana penyelamatan hidup bagi para pejuang dinasti Yuan, dan tidak ada yang akan melakukannya kecuali itu adalah upaya terakhir. Lagi pula, setelah kekuatan dalam tubuh ditarik berlebihan, umur prajurit akan sangat berkurang, dan setelah itu, mereka akan benar-benar tidak berguna dan tidak akan pernah bisa berlatih lagi. Petik 2. Mata Huan Nanzeng berkedip, dan dia berkata dengan ringan, jika memang begitu. Tidak diambang keputusasaan, bagaimana Presiden bisa melakukan ini? Ini tidak diragukan lagi merupakan cara untuk melukai 1000 musuh dan menghancurkan diri sendiri 800. Jika pemimpin serikat dapat membunuh anak ini, dia akan menjadi sia-sia di masa depan. Petik 2. Petik 2. Petik 2.
Dengar pada titik ini, para murid asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan, serta Han Fengnian dan orang-orang kaya dan berkuasa lainnya semuanya bodoh. Mereka mengira akan mudah bagi He Pingchuan untuk membunuh Harvey, tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka harus bekerja keras? Apakah anak ini benar-benar kuat hingga tingkat yang menakutkan? Han Siji, Yang Yunfei dan yang lainnya tampak murung dan sangat tidak senang. Bahkan jika Harvey akan dibunuh hari ini, mereka tidak merasa senang menang. Mengapa cahaya Harvey begitu menyilaukan sebagai seorang pemuda? Mereka sangat kesal dan tidak puas. Sekarang juga, He Pingchuan telah meluncurkan gerakan pembunuh pamungkas. Otot-otot di tubuhnya membengkak, dan seluruh orang membengkak dalam lingkaran, langsung naik dari sekitar 1,75 meter menjadi 1,8 meter. Fisiknya bahkan lebih besar dari Harvey Zeng 2 putaran, dan rambut dan janggutnya yang awalnya hitam legam langsung berubah menjadi abu-abu, yang merupakan efek samping dari membakar terlalu banyak esensi darah. Pada saat ini, He Pingchuan seperti binatang humanoid yang haus darah, yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Membantai ribuan. Pasukan, He Pingchuan membuka mulutnya dan mengaum seperti binatang buas, lalu meninju langsung ke arah Harvey. Ledakan pukulan. Ini benar-benar tak tertandingi dalam kekuatan, ganas dan kekerasan, dan api merah menyala liar di tinjunya, yang telah memperluas lingkaran secara langsung dibandingkan dengan yang barusan, seperti bola api besar. Sepertinya tidak ada yang bisa menahan pukulan yang seperti pelangi. Siapapun yang menghalangi, siapapun yang mati. Bahkan jika ada puluhan juta orang, saya khawatir mereka akan benar-benar terbunuh oleh pukulan ini. Menghadapi pukulan He Pingchuan Ziqiang, warna acuh tak acuh di wajah Harvey telah menghilang. Lagi pula, He Pingchuan yang gila ini bahkan secara paksa meningkatkan kekuatannya ke Vientiane. Sepertinya dia tidak bisa menahan tangannya lagi. Satu pukulan sampai akhir. Pikirkan tentang itu. Harvey menginjak tanah dengan satu kaki. Ledakan. Bagian atas seluruh puncak baris pertama bergetar hebat, seolah-olah telah ditabrak meteorit. Semua orang yang hadir bergoyang dan terhuyung-huyung, dan beberapa dari mereka bahkan goyah dan jatuh ke tanah. Kakak. Tanah di bawah kaki Harvey terus pecah dan runtuh, dan seluruh bidang meledak dalam sekejap. Gelombang udara tirani mengangkat seluruh puncak bukit. Pertempuran. Harvey meraung, mengerahkan kekuatan fisik dan ki sejati yang kacau dari 9 transformasi dewa dan iblis bersama-sama. Wah api. Gelap yang membakar tubuh Harvey seperti letusan gunung berapi, melesat ke ketinggian lebih dari 10 meter, dan menyebar ke segala arah. Segera, Harvey memutar tangan kanannya dan bergegas ke depan untuk menyambutnya. Mati. Harvey dan He Pingchuan berteriak keras pada saat yang bersamaan. Ledakan kedua. Tinju itu akhirnya bertabrakan, seperti dua meteor api bertabrakan. Bla bla. Gelombang api dari tabrakan kedua tinju itu seperti gelombang laut yang bergulir, menyebar dalam sekejap. Toko-toko tidak bisa menahan kedua kekuatan ini sama sekali, dan langsung runtuh. Seluruh situs tampaknya didorong oleh bulldozer, dan gunung gundul muncul. Bum bum bum. Kekuatan masih bertabrakan, dan kerikil dan pasir yang naik membuat semua orang tidak mungkin melihat sosok Harvey dan He Pingchuan, dan hanya ada suara guntur yang teredam di telinga mereka. Semua orang yang hadir tahu bahwa ini adalah konfrontasi terakhir, dan keberhasilan atau kegagalan hidup dan mati akan segera diumumkan. Semua orang menatap ke tengah lapangan, ingin tahu siapa yang menang pada akhirnya. Bentrokan ini berlangsung sekitar 3 menit. Guntur yang teredam di telingaku berangsur-angsur berhenti, dan kerikil dan debu yang terangkat berangsur-angsur menghilang. Ketika semua orang melihat lagi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa di tengah-tengah venue, hanya sosok samar yang terlihat di bawah asap. Siapa? Siapa ini? Itu pasti Tuan Harvey. Itu pasti kakak. He Yingji, Zhao Tianxun dan yang lainnya berteriak dalam hati mereka. Itu pasti Presiden He. Qin Jiuxiao, Huan Nanzeng dan yang lainnya juga berteriak dalam hati mereka. Sampai asapnya benar-benar tertiup angin gunung, seluruh puncak gunung sangat sunyi. Suasana hening selama setengah menit. Aku menang Tuan Harvey yang menang. Kakak Harvey sangat tampan bahkan He Pingchuan telah dikalahkan aku sudah mengatasinya aku benar-benar mengatasinya. Masa depan adalah milik Lord Harvey era He Pingchuan telah berlalu. Tuan Harvey, Tuan Harvey, Tuan Harvey. Petik 2. Pada saat ini, He Yingji, Lin Hongyu, Shen Veronica, Du Tianlong, Song Jinchao dan yang lainnya semuanya berteriak serempak. Hanya ada satu suara dari seluruh puncak gunung. Ayah Harvey. Ribuan orang berteriak serempak, momentumnya mengerikan, dan gunung serta sungainya luar biasa. Oleh karena itu, di tengah venue saat ini, hanya sosok Harvey yang tersisa. Adapun He Pingchuan, itu telah diledakkan dan berubah menjadi genangan daging dan darah. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya memandang Harvey dengan kagum pada saat ini, karena mereka terlalu bersemangat dan tubuh mereka gemetar. Pukulan pertama membuat He Pingchuan muntah darah. Pukulan kedua melukai He Pingchuan. Pukulan ketiga langsung meledakkan He Pingchuan. Hanya dengan 3 pukulan, dia menghancurkan He Pingchuan, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dikenal sebagai Grandmaster di akhir alam Guiyuan. Pertempuran ini cukup untuk menjadi terkenal. Pertempuran ini cukup untuk mengguncang seluruh provinsi Nanyu, dan bahkan seluruh wilayah Cina Selatan. Pertempuran ini cukup untuk menguduskan Tuhan. Sisi lain, Qin Jiuxiao, Huan Nanzeng, Wu Danxing, Yao Chengying dan anggota asosiasi Wushu Guangdong Selatan lainnya benar-benar runtuh.
Menciptakan mitos tak terkalahkan, tidak ada yang bisa menandingi, Ketua He, yang mendominasi ke-18 di Provinsi Guangdong Selatan, kalah hari ini, dan kalah selamanya. Semua murid asosiasi Wushu kehilangan kaki mereka dan duduk merosot. Di tanah, wajahnya pucat, dan kata-kata mustahil terucap di mulutnya. Adapun Han Fengnian, Han Siji, Yang Yunfei dan yang lainnya, mereka bahkan lebih pucat, dan mereka merasa seperti sedang bermimpi. Tapi percaya atau tidak, mulai saat ini, penguasa Provinsi Nanyu telah diganti, dan nama keluarga Provinsi Nanyu bukan lagi He, tetapi Harvey. Matamu elegi merah, menatap sosok arogan di lapangan, bibir merahnya terbuka dengan ringan, kamu berhasil, rajaku. Bab 265 Masalah Tanpa Akhir. Temui Presiden Harvey, temui Raja Nanyu. Du Tianlong memimpin dan berlutut dengan satu ekspresi saleh dan berteriak kaget. Temui Presiden Harvey, temui Raja Nanyu. He Yingji, Lin Hongyu dan yang lainnya juga berlutut dengan satu lutut dan berteriak serempak. Langit Provinsi Nanyu telah berubah. Mulai sekarang, Harvey akan menjadi penguasa sejati Provinsi Nanyu. Di tempat tersebut. Hah. Petik 2. Harvey Chang memuntahkan seteguk udara keruh, merasa bahwa darah di tubuhnya berjatuhan dan mendidih, yang sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, He Pingcuan membakar esensi darahnya dan secara paksa meningkatkan kekuatannya ke Vientiane. Namun, untungnya, He Pingcuan bukanlah alam Vientiane yang sebenarnya, jadi dia bisa membunuhnya sendiri. Kalau tidak, bahkan jika saya bisa menang pada akhirnya, saya takut saya akan terluka. Tampaknya dia harus bergegas dan meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Basis kultivasi telah berdiri diam di tahap tengah Yuan Realm, tetapi itu tidak bisa dilakukan. Harvey menenangkan darah di tubuhnya, dan kemudian berjalan perlahan menuju Han Fengnian, Han Siji dan yang lainnya. Setiap langkah yang dia ambil di tanah seperti drum berat yang memukul hati Han Fengnian dan yang lainnya. Melihat pria penyendiri seperti iblis ini berjalan ke arahnya dan yang lainnya, Han Fengnian dan yang lainnya bahkan tidak berani mengeluarkan udara, dan menundukkan kepala mereka dengan keras kepala. Tidak peduli seberapa tidak bahagianya Han Siji, Yang Yunfei dan yang lainnya di hati mereka, tidak peduli seberapa tidak puasnya mereka tidak akan berani membuat masalah saat ini. Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan He Pingcuan, yang telah mendominasi Provinsi Guangdong Selatan selama lebih dari 10 tahun, terbunuh dalam pertempuran? Sekarang, di seluruh Provinsi Nanyu, siapa lagi lawan Harvey? Pada saat ini, Harvey sudah berjalan ke Han Fengnian dan yang lainnya. Dia tidak berbicara, hanya melihat orang-orang ini dengan tenang. Tetapi semakin Harvey tidak berbicara, semakin mereka merasa bingung, dan mereka tidak tahu bagaimana Harvey akan menghadapi mereka. Di masa depan, kita akan memiliki keputusan akhir di Provinsi Nanyu, apakah Anda punya pendapat? Petik 2. Harvey berkata dengan ringan. Semua orang menggelengkan kepala dengan kuat, beraninya mereka berpendapat. Dalam pertempuran hari ini, Harvey telah menunjukkan kekuatannya melawan langit. Dengan usia dan statusnya saat ini, masa depannya benar-benar tak terukur. Jika terjadi badai, dia akan berubah menjadi naga. Ini adalah naga yang sebenarnya. Pada saat ini, banyak orang kaya dan berkuasa menyesali isi perut mereka. Jika mereka berada di kamp Harvey dari awal hingga akhir, maka mereka pasti akan mendapatkan perhatian Harvey, dan kesuksesan mereka sudah dekat. Tapi mereka melewatkan kesempatan terbaik ini. Beruntung masih hidup sekarang. Kemudian, mata Harvey jatuh pada Han Fengnian lagi. Wajahnya acuh tak acuh, dan suaranya tidak memiliki emosi. Han Fengnian, aku memberimu kesempatan 3 hari yang lalu. Tapi, mengapa kamu tidak menghargainya dengan baik, berdiri di seberangku, dan menggunakan tangan He Pingcuan untuk membunuhku? Kamu apa yang harus aku lakukan? Petik 2. Mata Han Fengnian memancarkan tatapan kejam, dan dia berkata dengan keras, Harvey Ye, semua ini disebabkan oleh anak haramku, aku akan memberimu penjelasan sekarang. Setelah mengatakan itu, dia langsung meraih pedang panjang dari murid asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan, lalu berbalik untuk melihat Han Siji. Siji, pria jantan, jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus bertanggung jawab dalam hidup ini, aku tidak mengajarimu dengan baik, ini salahku. Jika kamu masih anakku di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan mengajarimu dengan baik. Han Fengnian berjalan menuju Han Siji sambil berbicara. Wajahnya menjadi semakin suram dan garang. Ayah, apa yang kamu lakukan? Ayah, jangan datang, jangan datang. Han Siji sudah panik dan terus mundur. Namun, dia sangat ketakutan sehingga kakinya lemah, jadi dia mundur beberapa langkah dan langsung jatuh ke tanah. Demi keluarga Han kami, saya hanya bisa melakukan ini. Dengan raungan, Han Fengnian menusuk langsung ke dada Han Siji, dan darah menyembur keluar. Ayah. Petik 2. Han Siji tiba-tiba melebarkan matanya dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Orang yang membunuhnya pada akhirnya akan menjadi ayahnya sendiri. Yang lain yang hadir juga terkejut. Jelas mereka tidak menyangka Han Fengnian begitu kejam. Bahkan putranya sendiri rela membunuhnya. Seperti yang diharapkan, dia bisa menjadi kepala Han keluarga. Orang-orang, metode ini benar-benar tidak sebanding dengan orang biasa. Han Fengnian menarik pedangnya dengan paksa, dan kemudian melemparkannya ke tanah. Kemudian, dia dengan cepat berbalik, berlutut dengan jatuhan, menundukkan kepalanya dan berteriak berkata, Tuan Harvey, Suzy ini telah ditundukkan, saya harap Anda dapat menyelamatkan keluarga Han kami. Wajah Harvey Sun semakin dingin. Jika Han Fengnian memohon,
Pengampunannya dengan cara lain, mungkin dia akan membiarkan keluarga Han pergi. Namun, tindakan Han Fengnian membuat Harvey sangat jijik. Harvey memandang Han Fengnian dengan dingin. Han Fengnian, yang disebut racun harimau tidak memakan anak-anak, tetapi kamu rela membunuh bahkan putramu sendiri, aku tidak bisa menahanmu. Petik 2. Suara itu tidak jatuh. Ledakan. Harvey menamparkan kepala Han Fengnian secara langsung. Segera, Han Fengnian berdarah dari 7 lubangnya dan jatuh ke tanah sampai mati. Mendesis. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam dan tetap diam. Sekarang generasi kedua dan ketiga dari keluarga Han sudah mati, keluarga Han benar-benar berakhir. Pada saat ini, Yang Yunfei, yang telah menyaksikan seluruh proses, tercengang, dan jelas tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi. Seluruh tubuhnya gemetar, dan menundukkan kepalanya dengan kuat, tidak berani menatap Harvey sama sekali. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pemuda di depannya sama sekali bukan orang yang baik dan baik hati, tetapi betapa kejamnya dia. Membunuh seekor ayam sama sederhananya dengan membunuh seekor ayam dan seekor anjing untuknya. Meskipun dia membenci di dalam hatinya, dia membenci bahwa Harvey membuat dirinya dipermalukan di depan semua generasi kedua Aurus Hills malam itu. Namun, sekarang dia hanya bisa menyerah, bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia harus menunggu sampai dia pergi dari sini. Karena itu, pada saat ini, dia berharap Harvey dapat mengabaikan dirinya sendiri dan tidak dapat melihat dirinya sendiri. Yang Yunfei. Petik 2. Namun, pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar di telinganya, membuatnya ngeri. Ini hanyalah suara ajaib kematian. Dia perlahan mengangkat kepalanya dengan senyum di wajahnya. Harvey. Tuan Harvey, ada apa denganmu? Petik 2. Harvey bertanya dengan acuh tak acuh, Yang Yunfei, aku tidak memberikannya padamu. Anda tidak memprovokasi saya lagi. Petik 2. Kata. Petik 2. Yang Yunfei mengangguk lagi dan lagi, lalu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, Harvey, saya salah, saya benar-benar salah, saya seharusnya tidak melawan Anda. Tolong biarkan saya pergi, selama Anda membiarkan saya pergi. Aku akan segera meninggalkan Aurus Hills. Aku tidak akan pernah kembali, tidak pernah melawanmu. Apakah kamu pikir aku akan percaya apa yang kamu katakan? Petik 2. Harvey tersenyum ringan, hanya orang mati yang paling aman. Petik 2. Mendengar ini, hati Yang Yunfei mencicit sedikit. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Harvey, apakah Anda benar-benar ingin bertarung melawan keluarga yang kami? Bahkan jika Anda adalah penguasa Provinsi Nanyu sekarang, tetapi untuk melawan keluarga lonceng yang kami, Anda pasti akan memukul batu dengan telur. Harvey menghela nafas pelan, aku selalu berhati lembut dan tidak keras hati. Tidak ada gunanya aku mengancam. Petik 2. Harvey mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke Yang Dahi Yunfei, tunjukkan. Berisik. Arus listrik Qian menembus kepala Yang Yunfei. Berdebar. Tubuh Yang Yunfei jatuh lurus ke bawah, benar-benar mati. Bab 266. Bab 266, Kota Hades Terlarang. Kematian Han Fengnian, Han Siji, dan Yang Yunfei benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama orang-orang kaya dan berkuasa yang berdiri sejajar dengan He Pingcuan menjadi pucat karena ketakutan dan menggigil. Mereka takut Harvey tidak bahagia dan membunuh mereka juga. Bagaimanapun, mereka telah melihat kekejaman dan ketegasan Harvey. Siapapun yang berani menjadi musuhnya, dia benar-benar tidak akan melepaskannya. Setelah membunuh ketiga Han Fengnian, Harvey terus membunuh. Dia melirik Qin Jiuxiao dan yang lainnya, dan berkata dengan kaget, mereka yang mengikuti saya akan makmur, mereka yang melawan saya akan binasa. Mulai sekarang, saya ingin menghormati Tuan Harvey. Qin Jiuxiao dan yang lain menggosok tanah bersama-sama. Berlutut di tanah, menunjukkan kesetiaan. Baiklah, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Harvey mengangguk, dan kemudian matanya menjadi dingin, jika aku mengetahui bahwa ada orang yang berselisih, ketiga Han Fengnian akan menjadi takdirnya. Ya. Semua orang-orang menjawab dengan suara keras lagi. Kemudian, Harvey menoleh untuk melihat Qin Jiuxiao dan berkata, Qin Jiuxiao. Petik 2. Ya. Qin Jiuxiao merespons dengan cepat. Sekarang He Pingcuan sudah mati, kamu akan menjadi ketua Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan untuk saat ini. Apakah kamu keberatan? Kata Harvey. Ah. Petik 2. Qin Jiuxiao tercengang ketika mendengarnya. Dia jelas tidak mengharapkan hal yang baik untuk jatuh di kepalanya. Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, ini adalah posisi yang dia pikirkan sepanjang waktu. Tanpa diduga, hari ini saya benar-benar duduk di posisi ini. Dia menekan ekstasi di dalam hatinya, dan dengan cepat menjawab, Tuan Harvey, saya tidak keberatan, tidak keberatan. Harvey memandang Qin Jiuxiao dengan tenang dan berkata, Qin Jiuxiao, dengarkan aku bisa memelukmu. Secara alami dapat membunuhmu. Saya menjadikan Anda presiden, hanya ingin Anda mengatur ulang asosiasi Wushu Nanyu. Saya pikir niat awal Senzu untuk mendirikan asosiasi Wushu pasti baik. Namun, seiring berjalannya waktu, kalian orang-orang secara bertahap melupakan mereka akar, dan ini telah menyebabkan banyak orang tidak menyetujui orang-orang Anda di asosiasi Wushu. Oleh karena itu, saya harap setelah Anda mengambil posisi ini, Anda akan memimpin puluhan ribu murid asosiasi Wushu Guangdong Selatan untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan Anda. Mengerti apa maksud saya? Dimengerti, saya. Mengerti.
Qin Juxiao mengangguk dengan penuh semangat, Tuan Harvey, saya pasti akan memperbaiki asosiasi seni bela diri Guangdong Selatan, dan saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Harvey mengangguk dan berkata, selama Anda melakukannya dengan baik, saya akan memberi Anda beberapa petunjuk nanti, sehingga kultivasi Anda dapat menembus. Petik 2. Tuan Xie Harvey, Tuan Xie Harvey. Qin Juxiao sangat gembira dan mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Pertempuran puncak baris pertama akhirnya berakhir. Pertempuran ini, kecuali orang-orang tingkat tinggi dan orang-orang di Jianghu di seluruh provinsi Nanyu, mengetahuinya, tetapi yang lain tidak mengetahuinya. Namun, hanya dalam beberapa hari, pertempuran ini menyebar ke seluruh provinsi Guangdong Selatan, dan bahkan kelas atas di seluruh wilayah Cina Selatan. Banyak orang bertanya tentang berita Harvey. Ingin tahu siapa kuda hitam ini, siapa yang bisa membuat penguasa provinsi Nanyu menyerah padanya dalam waktu sesingkat itu. Namun, karena Harvey telah meminta Du Tianlong dan yang lainnya untuk memblokir berita tersebut, banyak orang tidak dapat menemukan informasi rinci tentang Harvey. Karena itu, Harvey menjadi semakin misterius di mata semua penguasa di seluruh wilayah Cina Selatan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Keluarga Han benar-benar digulingkan, dan eselon keluarga kelas 1 Aorus Hills juga berubah dari 5 keluarga besar menjadi 3 keluarga besar. Industri utama keluarga Han di Aorus Hills juga dibagi di antara 3 keluarga He, keluarga Lin dan keluarga Shen. 3 keluarga besar juga telah tumbuh sepenuhnya karena ini, dan mereka bahkan tidak lebih lemah dari keluarga kaya lainnya di Cina Selatan. Selain itu, 3 keluarga He, Lin, dan Shen semuanya menjadikan Harvey sebagai pemegang saham terbesar dari industri utama keluarga Han. Bagaimanapun, 3 keluarga besar tahu bahwa tanpa Harvey, perkembangan mereka tidak akan secepat itu. Akhir pekan yang lain. Bahkan di pagi hari, bisnisnya sangat panas, dan staf di clubhouse sangat sibuk. Harvey berjalan-jalan di sekitar clubhouse selama beberapa putaran, dan setelah menemukan bahwa tidak ada yang membuat masalah, dia datang ke atap clubhouse, siap untuk merokok dan bernapas. Sampai 1 batang rokok habis, Harvey membuang puntung rokok itu dan menginjaknya dengan 1 kaki. Tetapi pada saat ini, Harvey tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tajam datang dari belakang. Harvey berbalik tanpa sadar dan meraih tangan kanannya di udara. Dia mengulurkan tangan kanannya dan melihat bahwa itu adalah anak panah berwarna perunggu. Namun, ketika Harvey mendongak, dia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Siapa yang menembak Dar? Harvey menyipitkan matanya, lalu mengambil anak panah itu dan melihat lebih dekat. Saya melihat bahwa kata Ye Wang terukir pada anak panah yang dibuat dengan indah, dan sebuah gulungan kecil diikatkan padanya. Harvey mengambil gulungan itu dan membukanya. Sebaris kata tertulis di gulungan itu, sampai jumpa di Fuyun Tea House pada pukul 2 siang. Tulisan tangan yang elegan, besi dicat dengan kait perak, dan kekuatan menembus bagian belakang kertas. Melihat baris kata-kata ini, Harvey juga dapat memahami bahwa seseorang harus mengundangnya. Tapi, siapa orang ini? Teman atau musuh? Haruskah Anda pergi sendiri? Harvey sedikit mengernyit, dia benar-benar tidak mengerti, jadi dia berencana untuk bertanya pada Mu Erlene. Kakakmu sepertinya tahu banyak, mungkin dia bisa tahu siapa yang berkencan dengannya. Memikirkan hal ini, Harvey menyingkirkan anak panah dan gulungan, dengan cepat turun dari atap, dan datang ke kantor Mu Erlene. Apakah ada yang salah? Petik 2. Mu Erlene mengambil secangkir kopi dan menyesapnya. Saudarimu, lihat ini. Petik 2. Harvey meletakkan panah dan gulungan di tangannya di depan Mu Erlene. Apa? Petik 2. Mu Erlene meletakkan cangkir dan mengambil anak panah dengan ekspresi bingung. Namun, ketika dia melihat kata Ye Wang di panah, tubuhnya yang halus bergetar, wajahnya sangat berubah, tangan gioknya bergetar hebat, dan panah berwarna perunggu mendarat di atas meja dengan 1 klik. Kakakmu, ada apa? Petik 2. Harvey bahkan lebih aneh. Mungkinkah dia? Tidak mungkin salah. Itu pasti dia. Petik 2. Mu Xiangde sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, wajahnya penuh ketakutan dan kecemasan. Dia. Siapa dia? Petik 2. Harvey dengan cepat bertanya. Mu Erlene menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, dia. Dia adalah Presiden Asosiasi Wushu Senzu. Yan Wang, Ning Jincheng. Apa? Petik 2. Harvey juga sangat terkejut, Anda mengatakan bahwa pemilik anak panah ini adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri China. Petik 2. Faktanya, Harvey selalu ingin tahu tentang Presiden Asosiasi Seni Bela Diri China. Orang seperti apa yang bisa dia perintahkan kepada presiden dari 34 cabang Asosiasi Wushu Senzu, serta 300.000 anak. Orang yang dapat mengambil tanggung jawab besar ini mungkin adalah orang dengan kebijaksanaan dan seni bela diri yang unggul. Tanpa diduga, Presiden Asosiasi Wushu Senzu tiba-tiba akan menemukannya. Mu Erlene mengambil gulungan itu dan meliriknya, wajahnya yang cantik pucat, ada desas-desus bahwa Ning Jincheng kejam, dan kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Tidak ada seorang pun yang adalah musuhnya yang dapat bertahan. Ning Jincheng tiba-tiba datang kali ini. Ketika saya datang ke Aorus Hills, saya khawatir saya ingin membalas dendam pada Anda. Lagi pula, Anda membunuh begitu banyak orang di Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, dan Anda juga membunuh Presiden. He Pingchuan sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Senzu, bagaimana dia bisa mengabaikan masalah ini? Petik 2. Harvey mengerutkan kening dan bertanya, saudarimu, seberapa kuat kota terlarang Ning? Petik 2.
Saya tidak tahu seberapa kuat kultivasinya dan seberapa kuat dia. Petik 2. Moorlene menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, namun, seseorang yang dapat menonjol dari 300.000 prajurit dan membanjiri presiden cabang ke-34 akan menjadi lemah. Petik 2. Bab 267. Bab 267, Pertempuran di Danau. Harvey mendecakkan lidahnya dan berkata, sepertinya kali ini, aku benar-benar memprovokasi orang yang luar biasa. Bukan hanya luar biasa, apakah menurutmu nama Ning Jingcheng, Yan Wang, adalah nama yang sia-sia? Moorlene tersenyum masam, berdiri dan mondar-mandir. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Petik 2. Wanita itu menggaruk rambutnya dan berhenti tiba-tiba, berkata, Harvey, mengapa Anda tidak segera meninggalkan Aurus Hills? Dan pergi keluar. Bersembunyi. Petik 2. Bersembunyi. Petik 2. Harvey tidak bisa menahan tawa dan menangis, di mana saya bisa bersembunyi. Murid-murid asosiasi Wushu ada di seluruh Shenzhou, dan dia akan menemukan saya dimanapun saya bersembunyi, oke. Petik 2. Kalau begitu kenapa kamu tidak bersembunyi di luar negeri? Atau cepat dan berikan saudaramu Si Ying yang menelepon dan memintanya untuk datang ke Aurus Hills. Bagaimanapun, kuil jiwa naga berada pada level yang sama dengan seni bela diri Shenzhou. Asosiasi. Jika Si Ying yang berada di tengah untuk berdamai, mungkin kota Ningjing akan menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Moorlene menyarankan jalan. Saudarimu, jangan terburu-buru. Petik 2. Harvey menyela Moorlene, saya pikir, tidak peduli apa tujuan Ning Jingcheng mencari saya harus pergi ke janji dan berbicara langsung dengannya. Petik 2. Moorlene benar-benar menjadi gila, Harvey, apakah kamu masih berpikir untuk membuat janji sekarang? Tidakkah kamu takut bahwa begitu kamu pergi, dia akan membunuhmu secara langsung? Dia adalah Ning Jingcheng, tetapi He Pingcuan tidak bisa dibandingkan, Harvey. Suntan, tapi mengapa dia memintaku untuk bertemu? Masuk akal. Moorlene mengangguk dan berkata, namun, aku benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang bisa dia lakukan selain membalas dendam ketika dia bertanya padamu. Petik 2. Harvey menopang bahu wanita itu, tersenyum lembut, dan berkata, saudarimu, tenang, saya tidak berpikir semuanya seburuk itu. Tidak peduli apa yang harus dilakukan Ning Jingcheng dengan saya akan mencari tahu kapan. Aku pergi melihatnya di sore hari. Petik 2. Oke. Petik 2. Moorlene menghela nafas dalam-dalam, lalu berkata, aku akan pergi denganmu di sore hari, jangan menolak. Baiklah, ayo pergi bersama. Petik 2. Harvey mengangguk dan setuju. Sekitar jam 12:30 siang. Harvey Bian mengantar George Barton dan Moorlene menuju Fuyun Tea House. Sepanjang jalan, Moorlene, yang duduk di kursi penumpang, merasa tidak nyaman. Jika kota terlarang Ning benar-benar ingin membunuh Harvey nanti, apa yang harus saya lakukan? Siapa yang bisa membantu Harvey? Moorlene diam-diam mengatur nomor Si Ying yang kepanggilan sekali sentuh. Begitu sesuatu berubah, dia berencana untuk menghubungi Si Ying yang dengan cepat. Namun, Harvey, yang mengemudi, sangat tenang. Tidak peduli apa tujuan Ning Forbidden City mencarinya, dia harus menghadapinya dengan tenang. Jika Ning Forbidden City benar-benar ingin bunuh diri, akan menjadi masalah besar untuk melawannya sampai mati. Setelah berkendara selama 20 menit, mobil tiba di pintu rumah Teh Fuyun. Seluruh kedai teh kuno dan bergaya. Sekarang sekitar jam 2 siang, dan bisnis di kedai teh itu bagus, ada banyak orang minum teh, mengobrol, dan mendiskusikan bisnis. Setelah memarkir mobil, Harvey dan Moorlene masuk ke restoran. Namun, setelah memasuki kedai teh, Harvey dan Moorlene bingung. Meskipun lokasi kota terlarang Ning adalah kedai teh Fuyun, tetapi ada begitu banyak orang di sini, siapa yang tahu siapa kota terlarang Ning? Moorlene hanya pernah mendengar tentang kota terlarang Ning, tetapi belum pernah melihat orang ini, apalagi Harvey. Harvey, ada begitu banyak orang di sini, bagaimana kita bisa menemukannya? Moorlene bertanya. Jangan khawatir, cari perlahan. Petik 2. Harvey tersenyum ringan, lalu melirik aula di lantai pertama dan merasakannya. Setelah 1 menit, Harvey berkata, pergi, naik ke atas. Petik 2. Moorlene mengangguk dan berjalan ke atas bersama Harvey. Harvey merasakannya setiap kali dia mencapai lantai. Namun, semua orang di sini adalah orang biasa, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Harvey dan Moorlene berjalan sampai ke lantai 6, lantai paling atas restoran. Ada sekitar 10 meja teh di seluruh lantai 6, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Moorlene melirik ke lantai 6 yang kosong, dan bertanya dengan ragu, mungkinkah kota terlarang Ning belum tiba? Petik 2. Seharusnya. Petik 2. Harvey mengangguk, lalu mengapa kamu tidak menunggu? Ketika dia hendak duduk di meja dengan Harvey, tiba-tiba, sebuah suara tebal datang. Orang di sini adalah Presiden Harvey. Petik 2. Suara itu jelas dan transparan, seolah-olah seseorang sedang berbicara di telinganya. Harvey dan Moorlene saling memandang, lalu bergegas ke jendela dan melihat ke danau di samping kedai teh. Saya melihat bahwa di tengah danau, sebuah perahu kecil diparkir di tengah danau, tidak ada tukang perahu di perahu, hanya seorang pria berbaju putih yang duduk di atas perahu sambil minum teh. Di depan pria itu ada kompor teh, dan di atas kompor teh ada teko, tehnya mendidih dan mengeluarkan suara dengkuran. Ada sangat sedikit asap hijau, dan pria itu sedang arung jeram di danau, cukup santai dan elegan. Kota terlarang Ning. Harvey berseru. Dia kota terlarang Ning.
Petik 2. Mata indah Morlene melebar, dan dia berkata dengan kaget, lalu mengapa aku tidak bisa merasakan napasnya sama sekali? Petik 2. Harvey tersenyum ringan, dan berkata, kultivasi kota terlarang Ning benar-benar tak terduga. Saya telah benar-benar menahan napas, dan bahkan saya tidak menyadarinya. Saudarimu, Anda menunggu di sini, saya akan datang. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey menginjakkan kakinya di tanah dan melompat langsung dari jendela. Dia keluar dan menyapu melewati perahu di tengah danau. Namun, saat Harvey hendak mendekati kapal, Ning Jingcheng yang sedang duduk di atas kapal bahkan tidak melihat ke arah Harvey, dia memegang cangkir di tangan kirinya dan mengguncangnya dengan ringan. Dalam sekejap, teh yang dicurahkan tiba-tiba berubah menjadi lusinan bilah yang tidak bisa dihancurkan, dan melesat ke arah Harvey. Set! Lusinan bilah tajam menebas langit, membuat suara siulan, seperti guntur dan kilat. Harvey, hati-hati. Morlene, yang berdiri di dekat jendela di lantai 6, mengingatkannya dengan waspada. Ternyata kota terlarang Ning benar-benar ingin membunuh Harvey. Kalau tidak, bagaimana Ning Jingcheng bisa bertindak secara langsung? Dia sangat kesal dan ingin membantu, tetapi dia takut menjadi beban bagi Harvey. Kerja bagus. Harvey tidak takut, dia mengangkat sudut mulutnya, mengepalkan tinju secara langsung, dan menabrak bilah teh tajam yang meledak dari tembakan. Ledakan. Dengan pukulan, riak kekuatan ganas terombang-ambing, menyapu lusinan pisau teh tajam ini. Tiba-tiba, lusinan bilah teh tajam ini langsung hancur, berubah menjadi tetesan air, dan jatuh ke danau. Pada saat ini, adegan ini juga menarik perhatian para tamu di kedai teh. Semua orang datang ke jendela dan melihat ke danau. Biarkan aku pergi, keren sekali. Apakah kamu membuat film? Petik 2. Seseorang berseru. Namun, pada saat lusinan bilah teh tajam ini hancur, Ning Forbidden City, yang sedang duduk di atas kapal, tetap tidak bergerak, hanya mengangkat tangannya dengan ringan. Wah! Dalam sekejap, air di danau tampaknya ditarik oleh kekuatan, dan itu naik langsung ke langit, seolah-olah telah berubah menjadi naga air raksasa dengan panjang lebih dari 20 meter, bergegas menuju Harvey. Matahari menyinari naga air raksasa ini, memancarkan kecemerlangan warna-warni, mempesona dan mempesona, membuat para tamu di kedai teh terpesona untuk sementara waktu. Astaga, keren banget, special effect film ini bagus banget, kayak real. Film apa ini? Kalau filmnya rilis, aku harus beli tiket untuk menontonnya. Apakah ini? Dua ahli bela diri legendaris. Pertempuran yang menentukan di puncak kota terlarang. Bab 268. Bab 268, bermasalah oleh asosiasi Wushu. Morlene marah dan lucu ketika mendengar komentar para tamu ini. Ini adalah film, ini jelas pertarungan nyata, oke. Namun, dia terlalu malas untuk menjelaskan, tetapi menatap danau dengan cermat. Meskipun kota terlarang Ning telah duduk di atas kapal dan tidak bergerak, kekuatannya telah melampaui imajinasi Morlene. Ini adalah langkah pembunuh untuk mengangkat tangan, bukankah itu terlalu menakutkan? Pada saat ini, melihat naga raksasa yang dibentuk oleh danau ini membanting ke arahnya, Harvey juga terkejut. Angkat saja tanganmu dengan ringan, begitu galak. Kota terlarang Ning ini benar-benar tidak mudah. Harvey tidak ceroboh, tetapi dengan cepat memobilisasi ki dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya di tahap tengah alam Yuan-Yuan. Segera, Harvey meninju langsung dan meledak ke arah naga air yang jatuh. Dengan satu pukulan, Chaos Truki juga berubah menjadi naga gila hitam untuk menyerang. Detik berikutnya, ledakan naga. Air raksasa dan naga gila hitam yang berubah dari ki asli yang kacau bertabrakan dengan hebat. Kekuatan agung melonjak, dan seluruh danau mulai berguling dengan keras, seperti sungai yang menjungkir balikkan laut. Saat kedua kekuatan terus bertabrakan, satu demi satu air danau naik ke langit, seperti air mancur raksasa. Pada saat ini, para tamu di kedai teh yang jauh tercengang. Meskipun semua orang berpikir ini adalah film, semuanya sekarang terlalu nyata, kan? Mereka bahkan tidak bisa berdiri diam sekarang. Mungkinkah efek khusus film Senzu saat ini sangat bagus, bukan 50 sen untuk efek khusus? Kedua kekuatan bertabrakan satu sama lain lebih dari selusin kali, seolah-olah selusin guntur meledak di udara. Ledakan pada. Saat kekuatan terakhir bertabrakan, naga air dan naga gila hitam yang marah langsung binasa bersama, benar-benar hancur. Sepertinya bom kedalaman telah dijatuhkan di danau, dan seluruh danau terguncang. Dengan kekuatan anti kejut ini, Harvey menggulingkan tubuhnya dan mendarat dengan kuat di atas kapal. Detik berikutnya. Wah, air. Danau yang bergejolak secara langsung menopang perahu hingga ketinggian 7 atau 8 meter. Hanya beberapa detik. Dengan ledakan keras, perahu itu jatuh dari langit ke danau. Dampak kekerasan mengguncang air danau, mengubahnya menjadi tembok air kota yang bergulir. Mempesona. Setelah beberapa saat, gelombang besar yang mengalir ke langit dan air danau yang berguncang ke udara berubah menjadi hujan dan melepaskannya. Namun, apa yang membuat Morlene ketakutan? Tampaknya adalah lapisan penutup udara yang tidak terlihat di sekitar kapal, yang akan mengguncang air danau yang terkena dampak. Terlebih lagi, gerakan besar tadi tidak mempengaruhi Harvey dan Ning Jingcheng sama sekali. Bahkan kompor teh dan teko di depan kota terlarang Ning tidak roboh. Morlene tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, kedua orang ini benar-benar sesat. Petik 2. Pada saat ini, ada sebuah perahu di danau. Harvey dan Ning Jingcheng berdiri satu persatu dan yang lain duduk, saling memandang, tetapi tidak berbicara untuk waktu yang lama.
Meskipun kota terlarang Ning disebut Raja Neraka, Harvey merasa bahwa gelar ini sedikit tidak konsisten dengan kota terlarang Ning. Ning Forbidden City memiliki tubuh yang kurus, wajah yang cerah, dan penampilan yang bermartabat. Seluruh pribadinya mengungkapkan temperamen yang halus, dan dia tidak bisa membedakan usia spesifiknya. Jika dia tidak melihat kerutan di sudut mata Ning Jincheng, Harvey akan berpikir bahwa pria ini baru berusia 20-an. Selain itu, orang ini terlihat seperti seorang guru, bukan orang berpangkat tinggi yang memimpin lebih dari 300. 000 murid seni bela diri. Namun, tidak peduli seberapa muda dan elegan kota terlarang Ning, kekuatannya benar-benar menakutkan. Dapat dinilai dari pertarungan barusan bahwa orang ini lebih tinggi dari dirinya dalam hal kekuatan dan kultivasi. Namun, pikirkanlah, jika orang ini tidak cukup kuat, bagaimana dia bisa menjadi presiden asosiasi Wushu Senzu? Setelah beberapa menit, Ning Jincheng tersenyum sedikit dan berkata, melihat lebih baik daripada melihat. Tuan Harvey memang muda dan menjanjikan. Saya tidak menyangka bahwa tuan muda seperti Tuan Harvey akan muncul di pasar kecil Aorus Hills. Tanah saya di Tiongkok memang harimau yang berjongkok, naga tersembunyi, orang yang berbakat. Sangat menyenangkan dilahirkan dalam jumlah besar. Setelah berbicara, Ning Jincheng mengangkat tangannya, silakan duduk. Petik 2. Harvey duduk. Ning Forbidden City mengambil secangkir teh dan menyerahkannya kepada Harvey. Tuan Harvey, ini maujian yang saya dapatkan dari pemilik kedai teh. Anda bisa mencicipinya. Bagaimana rasanya? Teh yang enak, rasanya lembut dan manis di mulut, tetapi sedikit pahit di aftertaste. Mungkinkah orang seperti Anda, Tuan Ning, memiliki masalah? Petik 2. Ning Jincheng sedikit terkejut, dan kemudian memuji, saya tidak menyangka Tuan Harvey masih menjadi orang yang mengerti teh dapat mematahkan pikiran saya melalui teh. Lalu saya ingin bertanya kepada Tuan Harvey, apakah Anda tahu apa masalah saya? Petik 2. Harvey menyesap teh lagi dan berkata, jika saya menebak dengan benar, masalah Tuan Ning adalah masa depan dan pengembangan seluruh asosiasi Wushu Senzu. Bagaimanapun, saya juga telah berurusan dengan murid-murid asosiasi Wushu selama periode waktu ini. Sejujurnya, saya berpikir bahwa murid dari asosiasi Wushu bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan orang-orang, dan mencangkul yang kuat dan membantu yang lemah, dan asosiasi Wushu Senzu adalah asosiasi yang sangat dihormati. Namun, para murid asosiasi Wushu yang saya tangani tidak seperti yang saya kira. Mereka mengandalkan status tinggi dan seni bela diri mereka, jadi mereka menggertak yang lemah satu persatu, melakukan segala macam kejahatan, dan tidak menganggap serius siapapun. Saya pikir murid asosiasi Wushu seperti itu tidak berbeda dengan perampok dan bandit. Petik 2. Itu benar. Petik 2. Ning Jincheng mengangguk sebagai penghargaan, dan kemudian perlahan berkata, niat awal pendirian asosiasi Wushu Senzu adalah untuk melindungi lingkungan dan orang-orang, dan untuk mencangkul yang kuat dan membantu yang lemah. Namun, dengan perkembangan dan pertumbuhan asosiasi Wushu, banyak murid asosiasi Wushu telah melupakan niat awal mereka. Di bawah panji asosiasi Wushu dan mengandalkan keterampilan seni bela diri mereka yang tinggi, mereka mendominasi satu sisi dan menjadi kaisar lokal, membuat orang-orang sengsara. Secara khusus, beberapa cabang asosiasi Wushu di Cina Selatan berada dalam kekacauan. Hari ini, orang-orang tingkat atas di Tiongkok sangat tidak puas dengan situasi ini, dan Tian Dao, pimpinan pemegang pedang, juga mengeluarkan ultimatum kepada saya. Jika situasinya tidak dapat diperbaiki dalam waktu 3 bulan, pemegang pedang, mereka akan menggunakan metode mereka sendiri untuk menyingkirkan murid-murid seni bela diri yang kacau itu. Jika pengguna pedang sekali bergerak, asosiasi Wushu Senzu tidak akan memiliki siapapun untuk menghentikan pembantaian mereka. Pada saat itu, saya tidak tahu berapa banyak murid seni bela diri yang akan mati. Petik 2. Pada saat ini, di dekat jendela di lantai 6 rumah teh. Melihat Harvey dan Ning Jincheng mengobrol, Mu Erlene tercengang. Saya ingin tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Selain itu, bukankah Ning Forbidden City di sini untuk membalas dendam, mengapa mereka masih mengobrol? Di danau, di atas kapal. Karena situasinya sangat serius, mengapa Tuan Ning tidak segera menanganinya? Harvey bertanya. Ning Jincheng menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Harvey, saya secara alami berpikir untuk menghadapinya, dan berpikir untuk membunuh Presiden Bab yang kacau itu. Namun, ada terlalu banyak Presiden Bab yang kacau. Jika saya membunuh mereka semua, saya takut. Seluruh asosiasi Wushu Senzu akan panik, bergejolak, dan memprovokasi pemberontakan. Pada saat itu, jika Presiden cabang itu menjadi raja, asosiasi Wushu Senzu akan benar-benar menjadi berantakan, dan akan lebih sulit untuk menahan dan mengelola. Petik 2. Jadi, apa maksudmu, Tuan Ning? Petik 2. Harvey sepertinya mengerti tujuan pencarian Ning Jincheng untuknya kali ini. Dia hanya ingin memastikan bahwa itu sama dengan apa yang dia pikirkan. Bab 269. Bab 269, kerjasama menang-menang. Ning Jincheng mengambil secangkir teh dan menyesap tehnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Harvey, He Pingchuan telah melakukan kejahatan di Provinsi Nanyu selama bertahun-tahun. Sebenarnya, saya sudah lama tahu bahwa itu hanya demi situasi keseluruhan asosiasi Wushu Senzu bahwa saya tidak menyentuhnya. Namun, setelah 3 hari sebelumnya, Tuan Harvey, Anda memenggal He Pingchuan dalam satu gerakan, dan menaklukkan asosiasi Wushu Nanyu dengan kecepatan kilat, yang benar-benar mengejutkan saya. Awalnya, Anda membunuh asosiasi Wushu Senzu saya, dan saya ingin membalas dendam untuk Anda.
Tetapi, ketika saya melihat bahwa asosiasi Wushu Nangwang memiliki tampilan baru di bawah perbaikan Qin Jiuxiao, dan ada tren peningkatan, saya menyerah. Membunuh Anda. Jadi, Tuan Harvey, saya ingin Anda membantu saya dan membantu saya memperbaiki Tiongkok Selatan. 6 cabang asosiasi Wushu utama lainnya di wilayah tersebut. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, selama Anda dapat menyimpannya 6 cabang utama asosiasi Wushu menyebabkan terlalu banyak kekacauan, dan membuat 6 cabang asosiasi Wushu utama ini meningkat. Adapun cabang asosiasi Wushu lainnya di China, saya akan pergi ke sana secara pribadi hadapi itu. Jika Anda dapat melakukan ini dalam 3 bulan. Di masa depan, tidak peduli bantuan apa yang Anda butuhkan, selama itu tidak melanggar moralitas Satria, Ning dan 300. 000 murid seni bela diri bersedia mendengarkan Anda. Petik 2. Sebenarnya barusan Harvey juga menebak tujuan kota terlarang Ning. Mencari dia. Dia berpikir bahwa kota terlarang Ning akan mengancamnya untuk melakukan hal-hal ini. Tanpa diduga, Ning Jincheng tidak melakukan ini, tetapi meminta dirinya untuk membantu, dan memberikan janji yang begitu besar. Jika saya benar-benar bisa mendapatkan bantuan Ning Jin dan bantuan besar dari asosiasi Wushu Senzu, mungkin akan sangat membantu saya di masa depan. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Tentu saja, premisnya adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh kota terlarang Ning dalam waktu 3 bulan. Jika Anda menginginkan sesuatu sebagai imbalan, Anda harus membayar, dan Harvey juga menyatakan pengertiannya. Setelah berpikir beberapa saat, Harvey tersenyum santai dan berkata, Tuan Ning, bagaimanapun, tujuan saya pada tahap ini adalah untuk duduk di posisi Raja Cina Selatan. Jika itu masalahnya, maka saya akan membantu Anda. Petik 2. Haha, Tuan. Harvey memang orang yang murah hati. Petik 2. Ning Jincheng tertawa keras, kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Tuan Harvey. Setelah berbicara, Ning Jincheng mengeluarkan token dari tangannya dan menyerahkannya kepada Harvey. Tuan Harvey, ini adalah Ordo Xuanwu, hanya Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Senzu yang dapat menahannya. Melihat Lingru melihat Presiden, sekarang saya akan memberikannya kepada Anda, saya harap itu akan membantu Anda pada saat itu. Petik 2. Harvey mengambil token dan melihatnya dengan cermat. Token ini berukuran setengah telapak tangan, saya tidak tahu terbuat dari apa token hitam itu. Bagian depan token diukir dengan kata Wuxie, dan bagian belakang diukir dengan totem basal yang hidup. Seluruh token itu berat, mengungkapkan rasa berat. Harvey berusaha meremas keras untuk melihat bahan apa token itu. Kota terlarang Ning tampaknya telah melihat pikiran Harvey, dan tertawa, Tuan Harvey, Ordo Xuanwu, tidak dapat dihancurkan, kebal terhadap pedang dan senjata, kebal terhadap api dan air, dan tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan eksternal apapun. Menurut Presiden Xiao, yang mendirikan asosiasi Wushu, ini token blok dibuat oleh Dewa Pedang tahun ini dengan mineral yang disebut sensi. Karena itu, tidak ada yang bisa meniru Xuanwu token. Pemalsuan dilakukan dengan baik. Harvey Xiao dia tersenyum, oke, Tuan Ning, maka saya akan menerimanya. Petik 2. Ning Jincheng mengangguk dan berkata, tidak nyaman bagi saya untuk tinggal di Aurus Hills sekarang karena semuanya sibuk. Ayo lagi, Aurus Hills dan Tuan Harvey, kamu mabuk. Petik 2. Oke, kalau begitu aku akan menunggu. Harvey menjawab sambil tersenyum. Sampai jumpa dalam 3 bulan. Ning Jincheng menjawab, lalu berdiri, dan melangkah dengan lembut menuju kapal. Segera, lambung kapal tidak bergerak, dan kota terlarang Ning terbang setengah jalan seperti Qingyan. Setelah mendarat di pantai, dia sepertinya berjalan maju perlahan, tetapi setelah beberapa saat, dia sudah mencapai 1 kilometer jauhnya, dan segera menghilang di depan matanya. Setelah menyaksikan Ning Forbidden City pergi, Harvey juga menabrak perahu dan menyapu ke arah kedai teh. Namun, tepat saat Harvey melompat ke langit, ada ledakan keras dari belakang. Harvey menoleh untuk melihat, seluruh perahu telah terkoyak, berubah menjadi potongan-potongan kayu, dan mengapung di atas air. Melihat adegan ini, Harvey terkejut lagi. Mungkinkah kapal itu baru saja rusak, tetapi kota terlarang Ning telah menggunakan kekuatan internal untuk menjaga lambung kapal tetap utuh. Seberapa kuat orang ini? Sepertinya lain kali kita bertemu, kita harus bertengkar hebat dengannya. Kembali ke lantai 6 rumah teh. Muerlene bergegas mendekat dan bertanya berulang kali, apa yang baru saja kamu bicarakan di atas kapal? Juga, bukankah Ning Jincheng datang untuk membalas dendam padamu kali ini? Orang macam apa Ning Jincheng itu? Dia sebenarnya seperti apa? Apakah itu menakutkan? Petik 2. Harvey tersenyum ringan, kakakmu, ayo kembali, aku akan memberitahumu nanti di jalan. Petik 2. Setelah itu, Harvey dan Muerlene meninggalkan restoran. Dalam perjalanan kembali ke klub Hinia, Harvey tidak menyembunyikannya, dan mengatakan yang sebenarnya kepada Muerlene tentang apa yang terjadi di kapal barusan. Setelah Harvey selesai berbicara, Muerlene menghela nafas lega. Tidak apa-apa, kupikir Ning Jincheng ada di sini untuk membunuhmu, itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Petik 2. Muerlene menghela nafas panjang dan berkata dengan emosi, namun, saya benar-benar tidak menyangka bahwa asosiasi Wushu Senzu akan merosot ke tingkat seperti itu, dan itu juga menyebabkan ketidakpuasan di antara kelas atas Senzu dan pembawa pedang. Tidak heran Ning Jincheng akan sangat peduli tentang ini. Lagi pula, bahkan jika kota terlarang Ning memiliki posisi dan otoritas yang tinggi, tidak peduli seberapa kuat seseorang, memang tidak mudah untuk mengelola asosiasi sebesar itu. Petik 2. Harvey mengangguk.
Ketika sebuah organisasi menjadi lebih besar dan lebih kuat, akan ada berbagai masalah yang tidak dapat dihindari. Moorlane mengerutkan kening, memandang Harvey, dan berkata, namun, tugas yang diberikan kepadamu oleh kota terlarang Ning tidak ringan. Meskipun Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan telah diperbaiki sekarang, kami tidak tahu banyak tentang detailnya. 6 cabang lain dari Asosiasi Seni Bela Diri. Saya tidak tahu. Siapa yang tahu berapa banyak master di 6 Asosiasi Seni Bela Diri utama? Petik 2. Tidak apa-apa, mari kita selangkah demi selangkah, masih ada 3 bulan. Petik 2. Harvey tersenyum, dan kemudian berkata, saya berencana untuk membiarkan Zhao Tianxun dan yang lainnya siap untuk membawa beberapa orang ke Provinsi Guangdong Barat, dan membiarkan mereka pergi ke sana untuk mengetahui detail dari 4 hegemon di Guangdong Barat. Setelah semuanya di sini sudah diselesaikan, saya akan pergi ke Provinsi Guangdong Barat secara langsung. Begitu cepat. Petik 2. Moorlane tampak terkejut. Ya, untuk menyelesaikan tugas Tuan Ning sesegera mungkin, dan membawamu pulang secepat mungkin, Harvey berkata dengan senyum jahat. Pergi ke neraka. Moorlane tersipu, mengangkat tinju merah mudanya dan menamparkan Harvey. Ngomong-ngomong, Harvey, haruskah aku pergi bersamamu? Aku tidak nyaman jika kamu pergi sendirian, katamu elegi. Harvey berpikir sejenak, dan berkata, mari kita lihat nanti, dan kembalilah ketika situasi di sana sudah stabil. Petik 2. Oke. Petik 2. Moorlane mengangguk dan setuju. Tengah malam. Harvey hendak meminta Moorlane untuk pergi makan malam, tetapi tiba-tiba, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Dia mengeluarkan teleponnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa Jiang Yirou sedang menelepon. Panggilan tersambung. Hei, Yirou, ada apa? Petik 2. Tanya Harvey. Saudara Harvey, Anda tidak akan lupa, saya berjanji untuk mengundang Anda makan malam hari ini. Petik 2. Suara Jiang Yirou yang menyenangkan terdengar. Harvey menepuk dahinya, Yirou, maafkan aku, ada banyak hal dalam 2 hari terakhir ini, jadi aku melupakannya. Petik 2. Bab 270.